Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhammad Munasir dari kelas S4 jurusan Manajemen Informatika Citra Buana Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan dari yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai wirausaha dalam agama Islam. Langsung saja ke poinnya. Wirausaha atau wira swasta atau yang sering disebut dengan entrepreneur. Secara bahasa, etimologis wira berarti perwira, utama teladan berarti swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Jadi wira swasta keberanian berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Berwirausaha mempunyai beberapa karakteristik yang menonjol, di antaranya adalah kreatif dan inovatif. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Asim bin Ubaidillah an Salim an abihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innallaha yuhibbul mu'mina muhtarib. Dari Asim ibni Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. 3. Keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Keselarasan hidup di dunia dan akhirat juga disebutkan dalam hadis lain, riwayat Ibnu Asakir, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya, hadis ini ialah menggambarkan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, yakni bagaimana seorang menjalani kedua kehidupan tersebut. Menurut Kiai Sahal, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan seseorang, baik individu maupun kelompok yang melakukan pengrusakan, penjarahan, eksploitasi untuk memenuhi segala yang dibutuhkan sebagai bahan baku dalam berwirausaha. Itu tidak patut dilakukan. 3. Kejujuran. Bila belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak butuh lama beliau ketika masih muda menjadi salah satu pedagang sukses di Jazirah Arab. Pada waktu itu beliau di usia 17 tahun. Nabi Muhammad muda sudah masuk kategori entrepreneur besar dengan jalur perdagangan lintas negara, atau bahasa sekarang disebut sudah bermain ekspor impor. Selain karena keuletan dan kerja kerasnya, modal utama kesuksesannya dalam dunia entrepreneur adalah konsistensi dalam membangun terus, sehingga wajar bila Nabi Muhammad muda akhirnya mendapatkan julukan Al-Amin, dapat dipercaya. Prinsip yang dibangun Nabi Muhammad muda yaitu jangan sampai mendapatkan uang dari cara-cara yang batil seperti menipu, curang,
mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fauza 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Tafsir Al-Misbah setelah melarang mengucapkan kebohongan dan tuduhan palsu. Allah memerintahkan lawannya, yakni ucapan yang benar dan mengena sasaran. 4. Produktif dan berani mengambil resiko, mementingkan pengeluaran yang bersifat produktif daripada yang bersifat konsumtif merupakan kunci untuk sukses. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80, wa alamnahu sana'atan la yubsilakum lituhasinakum min basikum fahal antum syakirun. Artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Tafsir Nurul Quran terdapat fakta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai bahan lunak seperti bubur bagi Daud alaihissalam sebagai saran perlindungan untuk perang. Allah mengetahui tidak saja rahasia-rahasia alam, wujud, aturan, dan sistem pengaturannya, dan tahu bagaimana menjadikan mereka tunduk dan menyerah kepada pengetahuan dan kekuasaannya. 5. Tangan di atas. Setiap rezeki yang diterima harus ada sebagian yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang diberikan secara ikhlas. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Yang di atas lebih mulia, tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Berbagai aspek yang membangun motivasi wirausaha. Ada berbagai aspek yang membangun motivasi wirausaha. 1. Niat yang ikhlas merupakan fondasi dari amal perbuatan. Yang berbagai hadis Rasul, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. 2. Membulatkan tekad, berani melangkah dapat mewujudkan keberhasilan daripada setengah-setengah atau tidak berani bertekad dipastikan gagal. 3. Percaya pada takdir dan ridho. Dalam hal ini kita berpikir positif. 4. Melakukan kunjungan kerja ke sastra kegiatan ekonomi industri yang lebih maju. 5. Kerja sebagai ibadah. Dalam hal ini bekerja dengan ikhlas karena Allah. 6. Bersyukur merupakan konsekuensi logis dari bentuk rasa terima kasih atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Tujuan manfaat etika wirausaha. Tujuan ketika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Ada beberapa tujuan yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu 1. Untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 2. Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. 3. Membujuk pelanggan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya dengan cara melalui etika ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan. 4. Mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan
jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. 5. Membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan harus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Kesimpulannya yaitu entrepreneur adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang tidak saja menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga dapat menguntungkan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Entrepreneur memang bisa merupakan bakat namun juga bisa dibentuk, salah satunya dengan mengenali karakteristik untuk menjadi wirausaha, yaitu kreatif, inovatif, proaktif, memperhatikan keseimbangan, produktif, terus dan pemberdayaan, rendah hati, tangan di atas, kesederhanaan, dan terus belajar serta berani mengambil resiko. Untuk menjadi entrepreneur sukses butuh bagi seseorang untuk terus memiliki sikap mental positif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.